Terima kasih Bu Lili. Ini materi saya yang kedua. Penguatan self-assessment risiko infeksi melalui kolaborasi pasien dan asesor internal rumah sakit. Jadi memang alangkah baiknya memang kalau kita kolaborasi dengan IPCN dan asesor ya. Kita kolaborasi ya. Kalau saya dulu itu saya ISO ya internal, saya AMI, audit mutu internal ya. Saya dulu belajarnya ya dari premisis. Jadi memang saya sebagai auditor ya. Auditor sama asesor bersama saja sebenarnya. Jadi kita dilatih. Waktu itu kita dilatih lebih kurang 3 minggu gitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita kolaborasi. Kenapa perlu? Karena memang efisien itu kan 1:100. Jadi mungkin boleh dibantu sama asesor internal. Ya seperti itu. Yang sudah terlatih. Asesor itu harus terlatih. Ya. Kalau nggak terlatih susah lah. Self-assessment risiko infeksi ini memang perlu dilakukan. Jadi kita self-assessment dulu. Risiko infeksi. Jadi kita self-assessment dulu nanti sebelum orang luar yang datang. Oke. Mungkin itu dari Kemenkes, mungkin itu dari KAS, mungkin itu dari ISO, dari manalah seperti itu. Buat apa saya melakukan self assessment? Mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian saya. Ya. Tingkat pencapaian saya dari mana dalam menghadapi COVID-19 ini gitu. Jadi kalau saya sudah tahu di mana pencapaian saya, maka saya dapat melakukan perbaikan. Di mana saya yang kurangnya? Apakah di komite saya belum ada, nanti saya perbaiki. Oh, apakah di SOP saya belum ada, saya masih rendah, saya akan perbaiki. Seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan ini dapat melakukan perbaikan untuk pencapaian 100%. Ada yang bisa kita bikin 100%. Kalau pencapaian ini kita bisa 100%. Tapi kalau untuk mengurangi infeksi 0% tuh ya susah. Karena infeksi itu bisa terjadi dari pasien. Kalau ini kan dari kita. Dari kita tinggal memfasilitasi. Buat fasilitas sarananya, buat ininya, bisa 100% kita capai. Seperti itu ya. Kolaborasi IPCN dengan asesor internal. Kalau terjadi kolaborasi, ketika melakukan self assessment, kolaborasilah IPCN dengan asesor internal, maka pencapaian bisa mencapai 100%. Itu ya. Memang jadi penting sekali, ingat, IPCN sama asesor internal ya. Tapi sebagai asesor internal pun dia harus paham tentang PPI ini. Paling tidak dia belajar ya. Maksud saya begini, dia tidak harus bisa melakukan survei IDO, nggak usah. Tapi dia tahu prinsip-prinsip PP itu dia paham seperti itu. Kalau dia nggak paham prinsip-prinsipnya susah lah ya. Jadi memang terus terang aja ya, kalau PP ini memang perubahan perilaku individu. Sepintar apapun, sejago apapun narasumber, kalau nggak ada perubahan dari diri sendiri, nggak bisa. Maka perubahan itu memang dari diri sendiri ya. Jadi kita harus sadar, siapa sih saya di rumah sakit? Saya adalah pelayan, bukan pekerja. Kalau pekerja kita ini, orang-orang di ruang ini, rumah sakit ini, kita pekerja pabrik, ya, pekerja industri. No, kita adalah pelayan pasien, ya. Kita menyadari. Dan ingat, setiap apa yang kita lakukan pada pasien, ada pertanggungjawaban kelak nanti, ya. Jadi konsentrasi ini ada standar, ada transmisi, tadi sudah saya sampaikan, oke. Ini juga, jadi siapa ya, asesor ini harus paham lah, ini gampang lah, ya. Oh, kewaspadaan instalasi itu ada 2, jangan asesor pula nanti bilang universal precaution, ya, jangan asesor bilang begitu, nanti diketahui nama PCN-nya, gitu. Jadi sama-sama lah ilmunya. Maka asesor juga belajarlah, ya belajarlah. Saya bilang bukan menjadi ahli PPI, bukan, ya, bukan ahli PPI, tapi belajarlah. Oh iya, konsultasi ada 2, ada standar, ada transmisi. Kalau transmisi ada 3, kontak, dapat airborne, seperti itu ya. Dan yang survei itu apa? Sebenarnya yang survei itu adalah terkait dengan pemakaian alat, terkait tindakan operasi, gitu. Terkait dengan COVID, nah, kita lakukan survei ya, seperti itu. Yang selama ini memang hanya terkait dengan pemakaian alat atau terkait dengan pasien tirah baring, gitu, ya, atau terkait dengan yang lain-lain lah, misalnya terjadinya peralatan lah, ya peralatan nggak bersih hanya makan dari diare, itu juga bisa, ya. Nah, tadi dikatakan pendidikan. Pendidikan pelatihan itu harus dikasih tahu, diberikan kepada semua staf yang ada di rumah sakit, termasuk internal, asesor internal. Haruslah lebih dalam lagi dia harus mengetahuinya supaya bisa. Jadi keseimbangan sama antara pasien dengan asesor itu seimbang seperti itu, ya. Nih pencegahan infeksi pemakaian alat. Karena ini pun nanti kita lihat. Jangan kita pasien datang ke rumah sakit, ya katakanlah wisma atlet. Nah, dia datang hanya konfirmasi gejala, ada tanda dan gejala. Cuma dia terdeteksi waktu di puskesmas dan periksa. Loh, ibu positif, ibu ada keluhan? Nggak ada. Tapi ibu masuk ke wisma atlet, ke
Wisma Atlet itu datang berbus-bus, 4 bus, 3 bus gitu. Datang ke sana seperti piknik aja, bawa ransel, ketawa-ketawa, ketawa-ketiwi gitu. Dalam hati saya, ini orang kok masuk ke sini hati saya ini apa? Apa sekarang terjadinya? Apa sekarang terjadi seperti ini ya? Kalau kita masuk ke sana kan udah bingung kita. Tapi ada orang bilang, ya enalah di rumah dia nggak bisa makan. Ada ini orang bilang, di sana dia nggak makan. Di rumah dia tidur hempit-hempitan. Di sana dia tidur sudah satu kamar satu tempat tidur. Seperti itu. Tapi apapun namanya home sweet home lah ya. Rumah itu adalah paling indah buat kita seperti apapun. Jadi pasien datang tidak hanya konfirmasi, tapi dia bisa nanti menjadi hospital acquired pneumonia. Pneumonia lah dia. Pneumonia di HP. Perburukan lagi menjadi gagal nafas, masuk intubasi, jadi VAP. Jadi VAP dia. Tapi VAP ini kita tidak bisa lagi katakan itu masih HICE karena dia sudah pneumonia. Jadi kita masukkan adalah HP. Jadi banyak pasien datang ke rumah sakit hanya konfirmasi saja, terkonfirmasi hasilnya positif, swabnya positif. Swabnya positif, terus dibawa aja ke rumah. Kalau dulu anak saya di rumah aja dia isoman. Isoman aja di rumah. Tapi kalau memang dia tahan tubuhnya segala sesuatu hal, dari konfirmasi dia bisa jadi pneumonia. Karena dia menyerangnya kan saluran pernapasan. Pneumonia nggak ada bagus-bagus lagi, makin buruk lagi dia, perburukan karena ada penyakit penyerta, jatuhlah dia ke gagal nafas. Masuk ke gagal nafas, dia udah pneumonia, intubasi, masuk ventilator, menjadi VAP lagi, lebih berat lagi, komanya bertambah lagi. Nah, jadi itu nanti diterapkan. Kalau nanti dia dipasang ventilasi mekanik, maka jalankanlah pencegahan pakai bandel VAP, seperti itu, ya. Antibiotiknya juga hati-hati, tapi ini bukan kapasitas saya. Tapi antibiotik itu perlu. Kapasitas saya hanya meninjau apakah ini ada indikasinya apa tidak. Tapi sangat obat-obat itu bukan urusan saya. Ya, jadi IPCN dan aksesoris ini memahami konsep HICE dan program PPI. Pahami yang saya sampaikan tadi. Oke? Kenapa? Supaya dapat melakukan penilaian. Nggak mungkin dong saya menilai tapi nggak tahu apa yang saya nilai. Saya harus tahu apa yang saya nilai. Gitu ya. Melakukan penilaian dengan melakukan MONEF, monitoring evaluasi terhadap implementasi PPI menggunakan instrumen, tools. Buat toolsnya instrumen. Jadi nanti kita datang ke ruangan, IPCN sama asesor datang ke ruangan. Nanti kita lihat dulu, ada dokumen-dokumennya, adakah kebijakannya, adakah pedomannya, apa atau pedoman atau panduan, ya, adakah SPO-nya, adakah programnya, lihat itu. Nanti dilihat itu. Nanti dari sinilah beranjak dari sinilah pergilah kita ke lapangan. Kita telusurlah di lapangan. Bagaimana kita terus ke lapangan? Ya mungkin kita nanti observasi, kita wawancara sama staf yang ada di sana. Bila penting kita wawancara juga sama pasien, wawancara sama dokter gitu. Kita suruh dia demonstrasi, udah bisa nggak kebersihan tangan? Kebersihan tangan hal yang paling penting. Ternyata nggak bisa. Ya nanti kita ajarkan lah seperti itu pada mereka. Jadi kita juga harus tahu kebersihan tangan. Karena kita juga sambil lihat nanti seperti mereka ya. Kita juga bisa nanti ya sambil supervisi lah. Itu bagaimana ya. Kita lakukan MONEF. Oke, jadi kita setelah kita baca dokumen-dokumennya, ya itulah yang saya lakukan juga kalau saya pergi BIMTEK ke rumah sakit. Ini BIMTEK, datang ke rumah sakit. Nah, kok udah lulus kok kamu programnya mana? Saya kira saya mau nanya programnya apakah program 2020 itu dirubah dari program 2019. Programnya mana? Ini zamannya COVID ini, Agustus September kita pergi. Kok nggak punya program? Ada Bu programnya di sana. Coba ambil di sana. Sampai masalah saya tidak kelihatan program di mana. Di mana itu? Seperti itu. Ya, jadi pastikan. Jadi makanya episode pastikan. Jadi sangat perlulah episode itu melakukan self assessment. Ya, nanti sediakan yang nggak ada. Nggak ada, lulus. Coba mana SOP-nya? SOP-nya berantakan. Sebelah di sana, sebelah di sini. Bikin satu buku SOP. SOP itu, SPO itu satu buku. Nanti halaman 1, kasih halaman. SPO ini di halaman sekian, SPO ini di halaman sekian. Udah, seperti itu. Ya, kalau di Singapura itu mereka bikin begitu. Dan ada tidak hilang dari demonstration. Tinggal buka-buka gitu. Jadi buku itu dibuka. Ya, kalau di sini mungkin bolehlah masuk di computerized. Ya, kalau orang bisa buka komputer, kalau nggak bisa gitu. Ya, tapi ya tidak boleh diambil. Gitu saya lihat itu tahun 2000. Tahun 2000 mereka 2001 mereka bikin seperti itu SPO-nya ya. Ada lebih kurang 120 SPO. Oke?
Kemudian ini yang kita lihat, ya. Ini tadi yang sudah disampaikan sama Bu Luyarsi, sama yang saya sampaikan tadi, yang telah tadi, yang 12 komponen. Yang 12 komponen, yang PPI-nya tadi yang paling bawah, yang 12 itu adalah PPI, ya. Komponen manajerial, ini pastikan dulu, ya. Ini statusnya tidak tersedia, tersedia sebagian atau tersedia penuh. Ini kemarin kami bikin seperti tersedia tidak tersedia yang dari Menkes, tapi belum dibikin penilaiannya. Kalau kami waktu itu bikin 0, 5, 10. Ya terserahlah, terserahlah. Mau bikin 0, 2, 1, 2, terserahlah, ya. Jadi ini ada manajerialnya ada 5 komponen. Ya, skornya ini harusnya ini 10 kalau ada komite PPI dan tim PPI terdiri dari berbagai disiplin ilmu di bawah koordinasi direktur 10, bikinlah 10, ya. Nah, bikinlah kalendernya tersedia penuh 10. Ya, jadi nanti yang 55 ini 50 berarti dia 100% di sini. Kalau dari 50, jadi kalau 50 berarti satu ini kan nilainya kan 10 berarti ada 5, berarti 50. Kalau semua berhasil berarti 50 per 50, kalau 100 berarti 100% skornya di manajerial. Capai, ini bisa dicapai, bisa. Bisa, karena ini nggak ada kaitannya dengan pasien. Bisa. Ada komite PPI dan tim PPI, bilang sama direktur, dok, kita bikin dong komite PPI dokter, tim PPI. Sekarang ada rumah sakit mau bikin, nggak perlu. Nggak perlu itu komite, buat apa? Sampai sekarang masih ada gitu. Sedang berusaha sekarang nih. Oke. Kedua, ada efisien IP purna waktu. Sudah berlatihan PPI, dasar dan pelatihan efisien. Ya, tolong ini juga tempatkan efisien itu memang benar-benar yang mampu laksana, not money oriented, punya integritas. Ya, integritas panjang itu integritas. Jujurlah, rajin udah banyak itu integritas. Oke, 1:100. Bisa nih, bisa dicapai. Bisa 10 ini. Ada kebijakan PPI disahkan oleh direktur. Ada, bisa kita buat kebijakan, bisa 10 ini. Ada pedoman atau panduan PPI, ya, program PPI, misalkan oleh direktur. Boleh, bisa. Kita buat kerjasama lah, siapa? Komite PPI. Bagi. Bisa ini capai nih. Ada SPO kewaspadaan standar dan transmisi, surveillance pencegahan infeksi. Nah, ini semua ya. Ada SPO kewaspadaan standar, satu-satu loh, SPO kebersihan tangan, SPO APD, SPO pemasangan APD, pelepasan APD, ya itu semua itu ada. Bisa capai? Bisa. Ya. Ini kalau semua tercapai 10, berarti skornya 100 manajerial. Nanti dimasukkan itu nanti yang terakhir. 100 skor manajerial. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa nih, bisa banget ini, ya. Komunikasi, ada tersedia protokol dan SPO komunikasi risiko COVID-19 tentang PPI yang tersedia untuk semua staf, pasien, pengunjung, pemangku kepentingan dan masyarakat. Bisa? Bisa. Bisa. Bikin benar, bisa, ya. Nanti masuk di TV juga bisa. Ya, protokolnya bagaimana. Itu bisa dilakukan 10. Ada komunikasi risiko COVID-19 ya, risiko dengan pesan utama memperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan situasi dan panduan teknis yang berbasis bukti. Ya bisa. Bisa ya. Ini kenapa bisa? Iya, nanti kita memang akan berubah-berubah ya. Akan berubah-berubah. Jadi kita memang tadi Bu juga bilang memang ada perubahan. Setiap hari harus berubah kok. Tanggal pun berubah kok. Ya kan? Harus ada pembaruan lagi. Yang ketiga ada komunikasi kepada staf rumah sakit secara berkala penjelasan singkat tentang pesan-pesan komunikasi ini. Ini ada 3 ya. Tentang komunikasi. Ya. Ini yang terkait dengan PPI. Nanti ada lagi kalau saya ini yang terkait dengan PPI, ini yang saya bilang tadi, ini yang tugas saya di PPI. Tapi ada lagi tempat yang lain kan. Tempat lain ada lagi yang dikerjakan tentang kepemimpinan itu bukan saya. Orang PPI efisien, inilah tugasnya dia. Nah, ini bisa 10, 10, 10, 30 per 30, 100 kali 100, 100%. Komponennya komunikasi 100%. Ini administrasi. Ya, kita bikin lagi nanti misalnya administrasinya. Seperti apa ya. Administrasi, ada kebijakan panduan untuk memberi tanda peringatan bagi staf rumah sakit sebagai perlindungan. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau bikin ini sebenarnya ketika membuat ini kita nggak sendiri ya dengan komite PPI. Tapi nanti IPCN itu yang punya banyak kasih masukan ya, banyak kasih masukan di dalam pembuatan ini. Kemudian dan dialah yang harus belajar, buka referensi. Banyak sekali referensi dari WHO. Kita lihat dari WHO ya. Sekarang sebenarnya kita banyak melihat kalau ada pertanyaan, tinggal lihat aja buka WHO itu, tinggal buka aja. Sekarang pemeriksaan IgG, buka apa ini pertanyaan, tinggal buka aja. Jadi masing-masing memang, tapi masing-masing orang punya
kapasitas ya, yang harus dia bisa, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Oke. Administrasi juga seperti itu, bisa. Tersedia APD, gaun, masker bedah, masker respiratori, goggles, face shield, topi, sarung tangan, latex, dan rumah tangga, sepatu. Orang sudah pasti pakai sepatu. WHO pun tidak merekomendasikan pakai sepatu bot. Pakai sepatu tertutup sampai mata kaki. Dari dulu pun dikatakan seperti itu. Supaya tidak terpapar darah, tidak terpapar jarum suntik. Karena kalau terpapar jarum suntik, nanti kita luka, bisa kena HIV. Ya, bisa kena HIV. Kalau itu sepatu bot kita itu kenapa itu bukan mencegah COVID mah. HIV, COVID kan masih mulut hidung mata. Ya, tapi jangan kita tertusuk jarum kita. Tertusuk jarum kita bebas COVID tapi kena HIV sampai ke DNA. Jadilah kita kok HIV seumur hidup gitu ya. Ini bisa ada tersedia alat pelindung, yes, siapkan. Ya, sarana kebersihan tangan disiapkan, murah dan meriah. Lebih bagus beli ini daripada membeli apa itu hazmat. Siapkanlah ini. Bisa nih, bisa mencapai 100% bisa. Ya. Sumber daya, ada pelatihan tentang PPI, bisa pelatihan PPI buat. Murah meriah. Ya orang ada kok pelatihan PPI itu ya. I'm not money oriented ya. Saya mau kasih ilmu pun nggak dibayar pun nggak masalah buat saya. Kenapa? Karena buat saya itu memberikan ilmu itu adalah suatu anugerah buat saya. Kenapa? Saya masih bisa bicara. Saya masih berikan kesehatan. Jadi buat pelatihan, tidak ada alasan tidak punya uang bikin pelatihan. Saya katakan sekarang buat Bapak Ibu yang saya kasihi. Tidak ada alasan tidak bikin pelatihan PPI karena tidak ada uang. Itu tidak benar. Ya, adanya SOP, bisa. Ini dari segi PPI ya, saya bicara PPI ini. Saya bicara PPI. Ya, karena saya di PPI gitu. Saya bukan ahli penyakit. Saya bukan penyakit infeksi. Saya bukan ahli penyakit infeksi, tapi saya pencegah iya. Mencegah iya. Ya. Jadi sumber daya ini bisakah? Bisa. Supaya semua orang yang di rumah sakit paham tentang PPI. Kalau dia sudah paham tentang PPI, maka dia bisa melaksanakan PPI. Jadi kalau orang tidak paham PPI, mungkin dia tidak ngerti, tidak paham, tidak melakukan. Jadi jangan kita jangan marah-marah sama mereka. Kita yang salah. Kita tidak kasih pelatihan karena peran saya sebagai edukator. Saya edukator, berarti saya memberikan pelatihan pada mereka. Gitu. Jadi yang saya kecuali saya sudah sampaikan melakukan, ya diingatkan dulu lah, persuasif lah. Kenalin setiap orang itu seperti apa. Gitu ya. Ada tipe X, ada tipe Y. Tipe X itu malas, tipe itu rajin. Ya, lihatlah, ada ekstrovert, ada introvert. Kenalin orang itu siapa lawan bicara kita. Ya, ini bisa 100% sumber daya? Bisa. Ini tadi ada keberlanjutan layanan dukungan penting. Nah, adanya pembuatan IKRA, bangunan renovasi dan konstruksi. Bisa? Bisa. Episode udah belajar. Bagaimana IKRA bangunan, bagaimana IKRA konstruksi. Udah. Ada audit program PPI? Bisa? Ada audit. Audit itu hanya melihat, ya, kita melihat kenyataannya dengan aktual, standar dengan kenyataan yang aktual. Yang aktualnya seperti apa? Standarnya 5 momen hand hygiene, nggak melakukan. Bisa, ya. Ada surveillance COVID-19 and HIS, bisa. Berapa orang yang komorbid lagi, berapa orang yang suspek, berapa orang yang probable, berapa yang konfirmasi, bisa. Kan seharian. Kita kerjasama sebagai surveyor. Kita sama-sama sama mereka. Kita juga kan orang Satgas. Jadi kita tanya, ini bisa tercapai? Bisa. Ya bisa. Kalau kita mau ini bisa. Ini bisa capai. Ini harusnya capaian kita 100%. Tapi kalau saya katakan infeksi itu 0%, nggak bisa. Infeksi itu hanya 3%, nggak bisa. Indikator IDO 2%, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dari pasien. Tapi indikator pencapaian pencapaian fasilitas untuk ini 100%. Bisa nih 100%. Pelatihan 100% bisa. Tapi infeksi dari pasien 1%, nggak bisa. Pasien saya semuanya datang udah bonyok-bonyok. Ya, pasien operasi jantung. Datangnya semua pasien jantung dengan kategori risknya sudah 2. Ya nggak bisa lah, redo lagi. Ya nggak bisa. Kenapa? Faktor dari pasien. 40% faktor dari pasien. Ini nggak ada faktor dari pasien. Ini faktor dari kita aja, manajemen aja. Bisa komponennya? Bisa. Ya. Manajemen pasien. Ada protokol pelayanan kesehatan esensial terkini untuk pasien-pasien COVID. Bisa? Bisa. Bisa kita buat. Ada protokol pelayanan kesehatan. Ya, prosedur penerimaan dan pemindahan pasien. Bisa? SPO penerimaan pasien.
Ya ke rumah sakit ini memang harus ada. Nggak usah zaman COVID, harus ada. Pemindahan pasien ada SPO-nya. Ya, ada SPO-nya. Sampai apa menyapa, jangan cebetut-cebetut gitu. Ini ada, bisa manajemen pasien dan komite PPI COVID ini bisa. 100% bisa. Ya. Inilah kerjanya orang PPI. Oke. Ini manajemen pasien ya. Ada protokol pencegahan dan pengendalian infeksi untuk layanan transportasi pra dan pasca rujukan rumah sakit. Ya ini manajemen pasien. Ini masuk yang ketiga nih ya. Ini ketiga lanjutannya. Ini ketiga nih. Mohon maaf. Ya. Jadi bisa protokol pencegahan pengendalian infeksi untuk layanan transportasi bisa. Nanti kita sebelum pergi itu observasi dulu, kebersihan tangan dulu, pakai APD, termasuk itu nanti SPO-nya. Ya. Protokol. Identifikasi dan diagnosis yang cepat. Ada tersedia informasi dan poster tentang alat pelindung diri. Buat poster-poster pemakaian alat pelindung diri biar orang paham. Dibuat. Berapa pakai leaflet lagi, pakai banner lagi, ya. Itu informasi, ya KIE, ya. Bisa komunikasi informasi, ya. Edukasi, bisa, ya. Membuang limbah, bagaimana membuang limbah sesungguhnya. Ini bisa kita capai, bisa. 100% bisa. Ini pencegahan dan pengendalian infeksi. Ada protokol PPI. Ya, dengan standar prosedur mengelola COVID-19. Ya, tersedia dan telah dilaksanakan. Laksanakan juga. Jadi itu jangan hanya ada di atas kertas, tapi juga kita lakukan. Ya, memang kebersihan tangan ini seperti saya bilang tadi, kebersihan tangan ini susah banget ya. Artinya apa? Kebersihan tangan sebenarnya protokol kita sudah ada, SPO kita sudah ada, ya. Bagaimana melakukan kebersihan tangan? Sudah ada, tapi nggak mau. Bagaimana pakai alat pelindung diri? Kalau sudah selesai, lepaskan APD. Ini enggak, dibawa jalan-jalan, dibawa menulis pakai sarung tangan. Menulis dengan pakai sarung tangan. Apa indikasi sarung tangan menulis? Tidak, tapi dipakai. Dokter, mohon maaf, boleh dilepas sarung tangannya? Kan nggak indikasi. Loh, tadi kan saya baru pegang periksa pasien. Saya takut dong saya tertular. Iya dok. Tapi kan udah selesai periksa pasien. Nanti sarung tangan kuman yang dari sarung tangan dokter itu sampailah ke status. Nanti pegang orang tertaparlah sama orang lain lagi. Dilepas aja dok. Yang penting kebersihan tangan. Ya nggak bisa lah kan saya mau lindungi diri saya. Yang melindungi kita memang kita. Tapi itu semua anugerah Tuhan. Saat jauh apapun kita melakukan melindungi diri. Kalau kata Tuhan tidak kita sakit ya gitu. Kena aja ya. Mohon maaf lah. Saya harus melindungi diri saya. Ngapain menulis pakai sarung tangan? Ya, pakai hazmat tuh jalan-jalan. Ngapain? Nggak menjalankan ya. Alat pelindung diri yang memadai, masker medis, masker bedah, ya masker bedah atau respiratorik ya. Sarung tangan, gaun pelindung mata, pelindung wajah itu ada semuanya. Pakai. Ya. Ini bisa komponen ini bisa. Ini bisa kita lakukan ya. Ini ada lebih kurang 16. Start dilatih untuk mengenali dan men-screening status. Semua orang yang ada melakukan screening yang di depan, kan ada screening di depan untuk melihat apa, ada suhunya tinggi apa panas. Ya Pak, seperti gini. Ya, itu bisa kita latih, bisa. Kita latihlah. Jangan saya ketemu dengan orang. Saya skenario pura-pura saya pergi ke sana. Saya bilang, saya mau ke dokter, ada dokter enggak? Saya bilang. Oh, ada katanya. Saya mau bertemu. Keluarnya apa, Bu? Saya ada sakit ada. Disuruh saya ke ruang triase, ruang untuk apa COVID. Ya berarti dia nggak paham kan? Nggak paham. Jadi orang yang harus paham itu jadi kita ajarkan mereka. Kita nanti ajarkan mereka, kita ajarkan mereka bagaimana mereka sebenarnya melakukan screening di sana. Ruang isolasi tersedia untuk pasien suspek. Nah, kalau dari suspek bikin sana, kalau probable sana, konfirmasi. Kalau bisa sih terpisah, ya itu dari sana. Ya WHO ini WHO punya, ya WHO punya petunjuk dan tanda jelas. Jadi harus ada tanda dan jelas, ya sehingga orang paham, ya perlengkapan yang memadai dan penjelasan cukup serta data survei suspek probable. Ya kita lihat seperti itu harus itu ada. Oke. Kemudian keenam, kewaspadaan transmisi airborne. Nah, airborne ini pakai untuk apa? Airborne ini kalau melakukan tindakan menghasilkan aerosol. Ya. Jadi kewaspadaan transmisi airborne. COVID itu
Transmisinya kontak sama droplet. Kalau kontak melalui tangan kita ini, kita hapus-hapus wajah. Seandainya tangan saya terpapar lendir-lendir pasien, tangan saya terpapar tanpa sadar saya memegang rostul, apa namanya itu, kursi roda. Rostul saya pegang, ada lendir-lendir pasien. Tadi pasien tanpa sadar dia batuk, ada. Saya kena tangan saya. Apakah saya langsung terkena COVID? Terpapar positif saya, SARS-CoV-2-nya masuk ke dalam saya? Enggak. Saya langsung cuci tangan, aman saya. Oke? Kemudian saya memegang yang lain, memegang pintu lah, memegang bus lah, bus saya hidup bus. Di bus saya naik bus. Orang baru batuk, katanya kena lendir, agak udah kering juga lah. Kemudian saya pegang, terus saya masukin ke hidung saya, ngupil. Apakah saya bisa terpapar? Bisa banget. Karena masuk ke dalam pintunya. Atau pulpen saya masuk ke mulut saya. Bisa. Itu bisa terpapar. Pokoknya segala sesuatu, benda atau tangan yang masuk ke dalam mulut, mata, hidung bisa terkena. Tapi kalau tangan saya terpapar, saya lakukan bersihan tangan, nggak akan terkena. Jadi nanti kita kalau pakai sarung tangan, cuci tangan, musak wajah kita ketika mandi saja, ya. Jadi tekanan negatif itu diharuskan untuk mencegah kontaminasi silang dari ruang ke ruang lain, ya. Untuk pasien-pasien yang kita rawat yang menghasilkan aerosol seperti itu. Oke, 7. Staf rumah sakit menggunakan kewaspadaan transmisi airborne selama prosedur yang menemukan aerosol. Oke, apa itu? N95. Pakai N95, ya. Tapi kalau tidak melakukan aerosol, cukup masker bedah. Ini kita lihat, ya, sedia enggak, ada enggak melakukan, maka mereka kalau melakukan ya 10. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penerapan kebersihan tangan pada area masuk rumah sakit. Nah, jadi kita lihat ketika masuk rumah sakit, tersedia enggak sarananya, prasarananya. Kalau tersedia ya 10 nilainya. Ini bisa kita capai? Bisa. Bisa kita capai. Ini semua ada hal yang bisa kita capai. Jadi mungkin kan ini 100%? Mungkin sangat. Ya. 9. Tersedia media edukasi seperti poster protokol kesehatan dan ilustrasi dalam rumah sakit, ya. Ini ada, ya. Media edukasi. Kalau kita lihat di internet di Google, di luar negeri sana, banyak itu edukasi dipampangkan seperti itu, ya. Mereka dibuat benar-benar, dibuat apa itu, seperti ya itulah seperti benar, dibuat seperti apa ya, leaflet gitu. Bagaimana sebenarnya edukasi tentang COVID-19. Edukasi itu sangat penting sekali. Karena mungkin sekali kita edukasi nggak bisa 2 kali edukasi. Jadi sering-seringlah edukasi, ya. Jadi ada tersedia nggak edukasi? Ya, menggunakan poster. Kalau kita edukasi, kasih poster, terus kasih materinya. Seperti itu, ya. Edukasi tentang bagaimana sejarah. Sekarang banyak sih poster-poster yang dikeluarkan dari Kemenkes. Nah, itu pun boleh kita kasih. Ya. Tersedia nggak? Kalau tersedia 10. Tersedia protokol tentang membatasi pergerakan pasien keluar dari kamar. Ya, kita batasin, ya. Tersedia nggak? Tapi bukan berarti pasien itu tidak boleh berjemur. Misalnya pakai dari pintu sebelah, buka, ya. Kalau seperti ada rumah sakit saya lihat dia dari sampingnya bisa dibuka, yang ada orang, bisa jemur dia. Bukan berarti dia di kamar terus, tidak ada pencahayaan, tidak ada ventilasi, ya makin sakitlah dia. Ventilasi itu sangat penting sekali. Minimal 12 kali ACH. Ya, kalau bisa 12 kali CH. Ya, kalau nggak bisa ya 10, 8, 6. Nanti ada ukurnya. Ya, kita ukur ACH-nya menggunakan vaniometer. Oke. Kebijakan tersedia dan telah ditetapkan oleh memastikan semua tempat tidur ini. Sudah tersedia nggak tempat tidur dengan jarak minimal 1 meter? Kalau bisa 1,8 lebih bagus. Bisa kita capai? Bisa. Segala sesuatu ini apa yang dibuat WHO ini adalah yang bisa kita capai. Ini WHO yang buat. Bisa kita capai, ya. 12 adalah standar rumah sakit telah diberikan edukasi, ya, sosialisasi. Nah, udah sosialisasi, nanti kasih bukti lah siapa yang udah disosialisasikan, ya. Kalau kita kan sosialisasi, kalau misalnya kita sosialisasinya kan kita pakai ini virtual, ya kan ada absensi, ada materi, ada foto, ada bukti, ya. Memastikan permukaan rumah sakit dan di ambulans secara rutin bersihkan. Nah, kita lihat, pastikan, ya.
udah bersih nggak? Kita pergi ke ambulans itu. Ketika kita melakukan ketika kita lakukan monef, kita buka ambulans, kita lihat. Ambulans itu jangan dikasih klorin langsung, woi. Kemarin ada 2 ambulans, satu rumah sakit puskesmas, 2 ambulans. Disiram pakai klorin. Aduh, seperti kebakar, rusak semuanya. Seperti karatan. Yang satu aman, karena tidak kasih klorin. Klorin bersifat korosif. Kalau tidak kena darah, cukup bersihkan aja pakai air sabun. Udah aman. Air sabun saja. Kecuali ada darah. Kalau ada darah pun di tempat darah itu aja dikasih klorin. Cepat-cepat. Jangan lebih dari 10 menit. Langsung bersihkan lagi pakai air. Kalau nggak rusak alat barang-barang. Ya, klorin itu bersifat korosif. Itu ambulans sayang sekali. Satu masih aman, masih bagus, satu ini kenapa? Kenapa masih? Iya Bu, kena siram klorin. Waduh, kenapa siram klorin? Ya katanya begitu. Nah, ini kenapa? Salah, kurangnya pengetahuan. Saya nggak salahin mereka, nggak dikasih tahu ya bagaimana belum. Ya udah, berarti PPI-nya nggak jalan. Maka kasih sosialisasi, kapan harus menggunakan klorin, kapan menggunakan hanya deterjen saja, seperti itu ya. Ini kita pastikan sama semua permukaan lingkungan pun demikian ya. Memastikan rumah sakit memiliki infrastruktur dan protokol untuk pengelolaan limbah. Nah, ini semua harus badan standar. Limbah, peralatan, ini belum masuk peralatan. Bagaimana peralatan medis itu? 1 sarung tangan, 1 pasang, 1 tindakan. Tadi ada pertanyaan. Ya. Jadi kalau saya pasang infus, saya pakai sarung tangan. Saya mau pasang kateter urin lagi, saya ganti sarung tangan saya. Nggak mungkin lagi saya pakai sarung tangan masang infus, saya pakai untuk kateter. Gitu. Saya masang, dokter, saya melakukan kateter suction kateter. Setelah saya pasang kateter, saya melakukan lagi pasang kateter urin, nggak boleh. Satu sarung tangan, 1 tindakan, 1 pasien. Apalagi kasih ke pasien yang lain. Berarti kita memindahkan kuman ke orang lain. Kalau saya memindahkan kuman ke orang lain, berarti saya memberikan orang itu sakit. Jangan pernah sebarkan mikroorganisme kepada orang lain melalui tangan dan mulut kita. Tapi sebarkanlah ilmu pengetahuan melalui tangan dan mulut kita. Itu yang kita baru bagus. Ya, jangan kita hanya untuk memikirkan diri sendiri. Pikirkanlah orang lain. Orang lain nanti yang memikirkan kita. Seperti itu ya. Memastikan tersedia data tentang orang yang masuk ke ruangan. Nah, tadi harus ada datanya. Lihat ya. Punya nggak kamu? Kalau orang datang ke ruangan COVID ini, ada nggak datanya? Siapa aja masuk? Punya nggak? Pastikan tuh. Ya. Kalau nanti ternyata nggak ada, oh perbaikan. Ini berarti nanti ada proses perbaikan. Tidak ada datanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti buat itu untuk RTL-nya. Rencana tindak lanjutnya apa? Ke-16 ini terakhir ini komponennya pencegahan, memastikan tersedia ruangan yang cukup pedoman untuk mengolah jenazah. Kita pergi kamar jenazah. Ketika mengelola ada nggak tempat persiapan? Jadi kamar jenazah itu kan ada ruang penerimaan jenazah, kemudian ada ruang kamar mandinya, ada ruangan untuk mengkafani, memakainya, kemudian ada ruang keluarnya. Itu harus ada, kita lihat. Jadi satu alur seperti itu. Ada tempat ruang keluarga yang kalau menunggu kasih jarak, itu kita buat. Ya, tersedia ruangan yang cukup ya. Jadi nanti ketika dia menerima, oh pasiennya diterima di sini kamar ini, kemudian nanti kita mandikan, setelah kita mandikan kita pindah lagi ke untuk kafaninya seperti itu, kemudian keluarnya sana, terus keluarnya dari sini, berbeda keluar masuk sama keluar, berbeda masuk pintu masuk sama pintu keluar, itu harus ada. Bisa disediakan, bisa. Ya kecil pun nggak apa-apa. Kalau satu jenazah ya 1 aja. Kalau untuk 2 kamar jenazah ruangnya lebih besar, bikin untuk 2 ruangan seperti itu. Ini semua 16 komponen yang bisa kita lakukan ya. Kemudian hasil penilaiannya. Ini sebenarnya secara menyeluruh yang 16 komponen ya. Tapi kalau saya nanti untuk PPI-nya saja, berarti ada 16 komponen saya lakukan. 16 ini komponen. Ini saya pindahkan lagi nanti ke sini ya. Dia skornya. Kalau skornya belum mencapai 100%, tentu saya nanti buatlah rencana tindak lanjut saya. Ya, kegiatan saya apa gitu ya. Kegiatannya ya, cara belum ada SOP pembersihan ambulans misalnya seperti itu. Tujuannya supaya tujuannya apa itu namanya? Pembersihan, tujuannya ini tidak ada sebenarnya adanya SOP pembersihan ruangan, sasarannya, terbentuknya atau terbentuknya kalau sasaran itu kan harus spesifik ya, harus smart ya.
Nah, nanti kita harus pikirkan lah seperti itu ya. Terus biayanya, terus sumbernya di mana, waktunya, penanggung jawabnya siapa, keterangan siapa, seperti itu. Nanti penanggung jawabnya siapa? Apakah orang PPI, apakah orang jenazah, seperti itu ya. Kita lihat. Jadi nanti buat rencana tindakan lanjut ya sesuai dengan prioritasnya. Oke. Baik, simpulannya self assessment risiko perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian ya. Dengan mengetahui tingkat pencapaian, masih rendah, dilakukan perbaikan. Kalau sudah bagus, kita pertahankan gitu. Perlu kolaborasi APC dengan asesor internal dalam melakukan self assessment. Untuk melakukan self assessment harus memahami konsep dasar HAIS dan program PPI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf lebih kurangnya jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Terima kasih Bu Kosti. Iya, ini sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua ya. Seperti kita ketahui, memang di era pandemi ini PPI adalah tulang punggung rumah sakit ya untuk dalam mengatasi masa pandemi ini ya. Dan kuncinya tadi sudah Ibu Kosti sampaikan, kalau ada IPCN yang handal, nah disitulah kita rumah sakit bisa lebih berhasil dan berdaya guna untuk dalam proses masa pandemi ini. Baik, kita akan masuk ke diskusi ya. Kita punya waktu 20 menit. 20 menit ya, sampai jam 14.45 Wita ya. Baik. Saya akan bacakan ya Bu pertanyaannya. Ini yang pertama, mana pendapat Kars tentang kebijakan lockdown? Mohon maaf ya, ini Bu Kosti, jadi sepertinya pertanyaannya kurang sesuai ya, tapi mohon mungkin diberi komentar ya. Nah, ini yang baru nih Bu, baru nih ya. Ya. Berkenaan dengan COVID-19, bagaimana pendapat Kars? Bukan Kars ya, Ibu Kosti kan bukan Kars ya. Jadi apa namanya? Tapi kalau saya pendapatan lockdown itu, kita lihat dulu lah kasusnya. Lockdown itu bisa ada positifnya, ada negatifnya. Ya, jadi perlu pertimbangan kalau mau di lockdown. Ini mah sudah udah tingkat atas lah. Itu aja. Kalau saya mau jawaban saya, kita lihat dulu. Ya, kita pertimbangkan nilai positif mana negatif, mana yang paling banyak berarti itu jalankan. Yang paling beruntung itu yang kita ambil. Terima kasih Bu. Baik. Pertanyaan berikutnya Bu dari Bapak Teddy Wiratna dari Rumah Sakit Immanuel Badung ya. Jadi di saat pandemi rumah sakit harus berpikir tentang keberlangsungan operasional. Apa yang harus dilakukan ya Bu? Di saat pandemi rumah sakit harus berpikir tentang keberlangsungan operasional. Tetapi di lain sisi ada rumah sakit yang dijustifikasi meng-covidkan pasien. Apa yang harus dilakukan? Meng-covidkan pasien. Nggak bolehlah kita meng-covidkan pasien, ya mohon maaf ya. Keberlangsungan boleh saja keberlangsungan. Sebenarnya kita sesuai dengan peraturan yang kita pakai ya. Taat terhadap prokes. Semua orang taat, maka kasih pelatihan. Sehingga pasien itu tidak terjadi lonjakan. Kenapa ada pada lonjakan? Karena tidak taat kepada prokes. Tapi meng-covidkan pasien nggak bagus, dosa. Teman saudara saya ada begitu, ngomong sama saya. Di-covidkan. Dia bilang, ya nggak apa-apa sih di-covidkan saya kan nggak ngeluarkan uang kalau saya di-covidkan. Gratis, bohong bagi saya. Itu bukan bohong-bohong loh. Jadi kalau ditanya saya, tidak. Meng-covidkan pasien, dijustifikasi meng-covidkan pasien. Apa harus dilakukan? Katakan tidak boleh meng-covidkan pasien.
Pakailah sesuai protokol kesehatan, pakai APD yang sesungguhnya. Ya, nggak usah macam-macam dikasih pada pasien itu. Kasih itu apa namanya itu support emotion, support, support. Saya foto-foto tadi, saya pergi ke dalam. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu harus sehat, harus gini-gini. Saya kasih support mental aja sama mereka. Ya mereka senang. Nggak usah macam-macam, makan obat pun nggak usah, antibiotik nggak usah. Ya pengalaman, saya udah pengalaman anak saya kena COVID 3 kali. Tapi nggak ada, tapi dia nggak sakit, nggak ada keluhan. Ya itu tadi, karena masker sama teman nggak enak, sama temannya lah nggak enak. Kalau masalah tidak enak seperti itu. Ngeluarkan biaya, nggak ngeluarkan biaya saya. Saya biasalah makan buah, makan sayur-sayuran, tinggalkan ya saya support dia, enggak itu biasa aja kamu si anak muda gini bla bla bla. Jadi kita jangan diskriminasi untuk pasien. Jawaban saya jangan mengcovidkan pasien, lakukanlah sesuai dengan standar prokes. Amin. Itu aja. Terima kasih. Iya. Pertanyaan berikutnya Bu dari Heni Eskepnes dari Rumah Sakit UKM. Ya. Sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2017 bahwa secara profesional IPCN itu di bawah bidang keperawatan dan IPCN setara dengan senior manajer keperawatan. Mohon arahan untuk penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih. Yang membuat ini kan saya waktu itu. Ya. Ceritanya begini. Jadi tepat sekali Begini. bertanya kepada yang membuat ya, Bu. Ya, ceritanya begini. Sebenarnya kalau di literatur di luar sana, IPCN itu ya itu berada di bawah Komite PPI secara fungsional. Fungsional udah selesai gitu. Waktu itu sampai situ aja. Tapi saya pikir kalau salah si IPCN tadi, misalnya dia mencuri lah, secara etika lah. Dia di bawah siapa? Siapa yang ngurusin dia? Karena belum ada profesi yang lain kan. Nggak mungkin dia di bawah komite profesi, komite kan dokter. Gimana kalau kita bikin aja secara profesi dia di APCN. Ingat jangan lupa fungsional di bawah komite PPI loh. Di situ dibukan. Jangan dihilangkan itu. Secara fungsional fungsi dia di bawah komite PPI, bukan di bawah komite keperawatan. Tapi kalau dia punya kesalahan secara etika, kan ada etika perawat, karena dia masih perawat namanya etika perawat. Yang mengharuskan dia adalah bidang perawatan. Tapi tugas dia, fungsinya sebagai PCN, tidak di bawah keperawatan. Tolong digarisbawahi. Dan di sana dikatakan bahwa ICN, Infection Control itu under the setara dengan senior manager nurse. Di sana senior manager itu di atas kepala ruangan. Kalau kita di sini kepala seksi kali ya, itu yang saya buat waktu itu. Ya, waktu itu memang ya masih saya sendiri kan, saya sendiri waktu itu menjadi PCN ya. Jadi ya saya melakukan seperti ini, jadi saya kasih sama Kemenkes waktu itu. Terserah Ibu, jadi kita gimana? Kalau nggak salah dulu bisa Saidah 5 juta pun ada. Ya, jadi secara profesi di bawah efisien. Tapi kerjanya tidak bisa. Jadi sebenarnya mengkredensial dia bukan keperawatan. Komite PPI sama kalau ada nanti dia punya profesi ya, ada dia punya profesi yang infection control itu yang melakukan. Demikian, terima kasih. Ya, semoga clear ya untuk Ibu yang bertanya ini ya, karena ini masih banyak yang berbingung-bingung ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu dari Dr. Dika Cahaya Putri dari Rumah Sakit Harapan Bunda Batam ya. Apa saja persyaratan pemularasan jenazah COVID-19? Apakah perlu menggunakan hazmat, terutama dalam memandikannya? Baik, Dokter Dika, terima kasih pertanyaannya, Dok. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Bu Wiarsi bahwa tidak ada menggunakan hazmat. Hazmat itu menghindarkan itu kepentingan dan material. Tetapi pakailah gaun yang sleeve panjang, sebelah sini. Pakai gaun, pakai sarung tangan rumah tangga, pakai masker. Kalau memandikan itu masker bedah aja. Tapi kalau otopsi pakai masker bedah, pakai kacamata, pakai face shield, semua udah tertutup wajah kita, ya. Karena gaun yang maksud di sini adalah gaun panjang sampai ke bawah, sampai mata kaki.
lengannya juga yang panjang gitu. Jadi yang penting mulut di mata kita sudah tertutup. Takutnya kan kita percikan dari air-air, itu aja kan percikan air kita mandikan. Sesungguhnya dari jenazah itu kan tidak ada lagi dia batu, bersin, bicara. Karena sesungguhnya COVID itu, SARS-CoV-2 itu ter apa sama orang terpapar kalau kan saya batuk, acam, saya bicara, saya bernyanyi, itu keluar. Ya kalau enggak juga, dia enggak. Makanya kita pakai masker. Jadi itu Dokter Dika tadi sudah sampaikan jelas tadi itu ada apa ya catnya ya, ada catnya pakai apa aja dipakai. Jadi tidak menggunakan hazmat di sana. Terima kasih Dokter Dika, mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Terima ya. Ibu, ya. Pertanyaan berikutnya ini tadi agak nyambung sedikit dengan yang nomor 4 tadi, tapi yang sekarang ini di proses penguburannya. Petugasnya menggunakan coverall. Jadi rasionalnya bagaimana ya, Bu? Ini. Baik, terima kasih Bu Lilis. Itu tidak rasional, itu irasional. Ya, irasional. Emang menular lagi dari jenazah? Jenazah udah dikafani, udah masuk ke peti. Ngapain dia pakai coverall? Ngapain dia pakai hazmat? Dia tadi saya sampaikan sana pakai masker. Ya kalau mau pakai masker, pakai pelindung mata, pakai face shield, mencegah dari orang-orang sekitarnya. Pakai sarung tangan rumah tangga ya. Supaya tangannya itu tidak terkena tanah-tanah tadi. Pakai sepatu, supaya tangannya enggak. Yang penting mulut hidung mata tutup. Kita bukan menghindari dari jenazah, tapi dari orang lain yang ada di sekitar kita. Itu, ini makanya salah kaprah. Kenapa? Ya mohon maaf Bu Lili, makanya saya pikir karena kita sama tidak begitu peduli dengan PPI ya. Jadi datang ini kita lebih ketakutan lagi. Ada kamar jenazah, ada jenazah, saya datang lihat begini, saya berani. Tapi saya nggak pegang-pegang, apa saya pegang-pegang? Untuk apa saya pegang-pegang? Tapi kalau saya pegang, saya pakai sarung tangan. Seperti itu. Gitu, Bu Lili. Terima kasih. Mudah-mudahan paham ya, Dok. Bu apa nih ya? Bu Lilis yang nanya. Ya, Bu Lilis. Yang model saya Bu Lilis. Ya. Oke, baik Bu, untuk yang nomor 6, ini pertanyaan tentang desinfeksi ruang perawatan pasien COVID. Jadi selain desinfeksi permukaan, apakah masih perlu desinfeksi udara? Ini pertanyaan dari RSKI Asadewa, Bu. Baik, terima kasih RSKI Asadewa. Jadi untuk udara itu ventilasinya, pertukarannya itu yang kita bikin buat yang 12 ACH tadi. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar itu. Makanya pakai ice house. Ya. Jadi pembersihan dari permukaan ruangan itu, disinfeksinya kita cukup menggunakan deterjen 3 ember kalau misalnya ya 3 ember. Kita pakai dulu deterjen, kemudian kasih air, kemudian klorin, kemudian air lagi. Jadi 3 ember air, klorin sama apa itu tadi deterjen seperti itu. Kalau udaranya enggak perlu. Tidak ada foggy, UV, no need ya. Yang penting ventilasinya 12 kali ACH, 12 kali per jam. Terima kasih. Semoga mengerti. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Bu dari Dr. Ben Ibrahim Abisuja. Ya, kami dari tim PPI sudah membuat regulasi untuk mengganti gaun menjadi coverall. Tapi banyak dokter dan petugas lainnya tidak menerimanya. Jadi sampai sekarang masih menggunakan coverall. Mohon saran dan masukannya Bu Kosti. Baik, terima kasih Dr. Ben. Pertanyaannya, ini pertanyaan beberapa banyak orang ya. Mungkin tadi salah ya, mengganti gaun menjadi coverall. Dan mengganti gaun dari coverall gitu ya Dok ya. Tadinya pakai coverall terus jadi gaun. Banyak orang tidak menerimanya. Jadi Dr. Ben kasih ilmu pengetahuan rantai infeksi. Kasih tahu lah ilmu segitiga epidemiologi, penyakit, rantai infeksi. Mereka mungkin belum paham ya. Beberapa orang melihat foto saya di puskesmas, beberapa rumah sakit, mereka jadi ganti. Nggak lagi pakai hazmat tapi pakai gaun. Aman mereka nggak ada positif, karena pintu masuknya mulut, hidung, mata. Pastikan kepada mereka bahwa gaun sama coverall itu hanya melindungi baju dan lengan kita. Dan dari lengan tidak bisa masuk. Dia masuk dari mulut, hidung, mata, menyerang sistem pernapasan. Jadi kalau mereka masih galau, memang mungkin mereka belum paham ya.
Jadi perlu waktu untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Jangan bosan-bosan dokter Ben, selalu sampaikan. Dan bila penting lakukan penelitian. Silakan pakai gaun, silakan pakai hazmat, nanti compare, nanti dibandingkan. Pakai gaun itu sebagaimana pakai masa itu seperti apa. Terima kasih. Ya, Ibu Kosti, ini pertanyaan berikutnya dari Dr. Nimade Ayu Lestari dari RSUP Sanglah. Ya. Saya perhatikan dalam bencana COVID-19 tidak tampak peran PKRS. Apakah hanya di MKE saja? Mohon penjelasannya Ibu, bagaimana idealnya komunikasi antar K3, PPI, dan PKRS? Baik, terima kasih Dr. Nimade Ayu Lestari. Memang PKRS itu harus dilibatkan, harus memberikan penyuluhan. Jadi kalau sekarang mereka nggak bisa kumpul melalui pakai CCTV ya, melalui TV ya. TV itu jadi pasang. Jadi PKRS itu membuat apa ya? Itu kayak iyalah edukasi informasi dari sana. Jadi sebenarnya K3 itu juga sama PP itu kerjasama. Jadi K3 itu ada di PPI gitu loh. Ya K3 itu ada PPI, casting itu ada di PPI. Nanti kalau ketika KRS bisa aja masukkan PPI. Jadi kerjasama lah. Nanti saya bicarakan tentang kebersihan tangan. Nanti dia bicara tentang yang lain lah lingkungan. Boleh saja gitu. Jadi itu sebenarnya harus kerjasama yang baik. Sampaikan kepada direkturnya. Ya seperti itu. Terima kasih. Dokter Ade. Ya, yang berikutnya pertanyaan dari Bu Dwi Pujiawati SKPNS dari RS Karya Husada Karawang ya. Kapankah waktu yang tepat untuk melakukan desinfektan ruangan isolasi COVID? Baik, terima kasih Bu Puji ya. Bu Dwi Pujiawati pertanyaannya ya, kapan yang tepat melakukan disinfeksi ruangan? Ruangan isolasi room harus dibersihkan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oleh cleaning service. Cleaning service menggunakan alat seperti kita, pakai masker, pakai goggle atau kacamata, pakai face shield, pakai sarung tangan rumah tangga, pakai gaun. Ya, pakai masker. Terus dilakukan 2 kali sehari menggunakan cairan dan deterjen. Karena deterjen aja suka itu mati. Tapi kalau ada darah, tambahin pakai klorin. Ya, jadi pakai sabun dulu, ambil airnya, cuci pakai air, kemudian pakai klorin, tunggu lagi 5 menit. Sebenarnya sampai kita jalurkan itu udah selesai, kita ambil lagi, pel lagi dia pakai air, kemudian sampai dia kering, seperti itu. 2 kali teratur. Itu kita mengatakan pembersihan ruangan 2 kali sehari. Pagi, sore harus dilakukan. Dan bila perlu, itu ada tertera di WHO. Sebenarnya dulu pun nggak ada PPI, nggak ada COVID, itu harus 2 kali sehari lakukan dan bila perlu. Demikian Bu Dwi Pujiati. Terima kasih Bu Lili. Oke, satu pertanyaan lagi Bu ya. Ini dari Bu Aprilia EP RSUD Raden Matahir Jambi. Izin bertanya Bu Kusti, bila diregulasi penggunaan APD tidak dimasukkan hazmat, untuk supervisi kepatuhan pemakaian APD, petugas masih menggunakan hazmat. Bagaimana ini? Mohon pencerahannya. Ya, jadi itu kembali lagi pada rumah sakitnya masing-masing ya. Ya, saya udah katakan tadi ya, kita ngikutin WHO tidak dalam COVID? Saya tanya dulu, ngikutin WHO kan? Kita kan ngikutin WHO. Materi Bu itu WHO, materi saya WHO, materi saya dari WHO. Oke, kita ngikutin itu. Kenapa ketika gaun kita nggak ngikutin dia? Kenapa kita ngikutin hazmat? Di WHO tidak disuruh pakai hazmat. Siapa yang suruh pakai hazmat? Karena hanya kita melihat ketika di Wuhan. Itu aja. Terus saat ini semua para organisasi suruh pakai hazmat. Dan mohon maaf, tidak ada level-level APD. Penggunaan APD, indikasi penggunaan APD sesuai dengan paparan dan dinamika transmisi. Bapak Ibu tadi sudah lihat kan, saya itu tadi di ruang COVID. Di ruang isolasi COVID saya tidak, bahkan saya tidak pakai gaun, tidak pakai hazmat.
Kenapa? Saya tidak menyentuh. Karena dibilang sesuai dengan paparan dan dinamika transmisi. Saya tidak kena paparan. Saya nggak terpapar. Kenapa? Saya nggak melakukan tindakan. Tapi sesuai dinamika transmisi, bahwa dia melalui kontak droplet, maka saya pakai masker, pakai goggle, saya tutup mata saya. Itulah, itu. Jadi kita itu memang ya harus memulai dari sendiri lah. Ingat. Kita harus bisa memastikan meyakinkan mulut dan mata. Pintu masuk itu mikroorganisme secara umum melalui membran mukosa tubuh, membran tubuh dan kulit yang tidak utuh. Tadi saya sudah katakan, kalau tangan saya ini terpapar lendir-lendir dari pasien COVID, tangan saya tidak terpapar COVID, saya nggak terpapar SARS-CoV-2, dia kan SARS-CoV-2. Saya tidak terpapar SARS-CoV-2, saya cuci aja tangan saya, seperti itu. Tapi, kalau saya buka masker, saya makan bersama teman saya, yang saya tidak tahu dia seperti apa, kasih jarak kurang 1 meter, saya bisa terpapar. Bisa bayangkan, saya bisa terpapar. Maka saya berani tidak pakai baju hazmat, saya berani tidak pakai gaun masuk ke ruang isolasi room COVID, tapi saya tidak pernah membuka masker, kacamata, face dari mulut saya. Saya tidak pernah makan di ruang rumah sakit sana. Mereka makan, tapi saya nggak makan. Saya makan tersendiri, nanti saya makan di hotel, seperti itu. Itu caranya saya. Gitu. Karena saya tahu tuh mulut, hidung, mata. Jadi bukan hazmat. Jadi tolong dibuka lagi. Kalau kita patuh mengikuti WHO, ikutilah secara gaun pun dia tidak suruh pakai hazmat ya, jangan pakai hazmat lah kita. Jangan ikutin organisasi. Dan saya mohon, tolong rumah sakit, direktur itu membuat kebijakan. Jadi semua orang karyawan harus patuh terhadap kebijakan direksi. Terima kasih Bu Lilis, itu yang saya sampaikan. Ibu April ya. Baik Ibu Kosti, terima kasih. Jadi sangat luar biasa, kita semua tercerahkan oleh materi yang Ibu sampaikan. Jadi mohon maaf bagi yang bertanya, karena keterbatasan waktu kita terpaksa harus berpisah karena masih ada sesi lanjutannya. Mohon maaf Bu Kosti kalau selama memandu ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf kalau selama memandu Ibu Kosti saya ada kekurangan dan kita doakan semoga kita tetap sehat di dalam masa pandemi ini dan melanjutkan acara yang masih lagi satu narasumber. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih Dr. Lili, terima kasih Bu Kosti. Silakan di sini untuk yang garda depan, para peserta sedikit mulai goyah semangatnya, jangan lupa selalu ingat Bu Kosti karena semangatnya selalu membara ya. Jadi tetap semangat untuk para peserta dalam menangani COVID ini ya. Dan langsung saja untuk acara selanjutnya kita masih punya satu narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita. Apakah Dr.